الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنا الله بما آتاه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ikhwah wa akhwati fillah, jamaah sidang salat subuh Masjid Darus Salam insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan barakah walaupun dalam keadaan cuaca yang dingin, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dengan langkah dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan menjadi sarana Allah mempermudah dalam langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, man shallal bardaini dakhalal jannata. Barang siapa yang menjaga salat di dua waktu dingin, maka Allah akan berikan jaminan masuk surga. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di dua waktu dingin, dia akan masuk surga. Apa salat di dua waktu dingin itu? Yang pertama salat subuh. Kemudian yang kedua salat isya apa asar? Kalau kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu bukan isya tapi asar. Jadi yang disebut dengan bardaini itu salat subuh sama salat asar. Apa yang dimaksud dengan asar? Kenapa kok dikata berikan bardaini? Karena asar itu kalau kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, asar itu awal mula memasuki waktu dingin. Dari awal pagi, duhur itu kan panas sampai tur masih panas. Asar itu awal mula memasuki waktu dingin. Kenapa kok dikatakan asar? Ada dikuatkan dengan hadis. Ini sesuai dengan firman Allah surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi. Allah Subhanahu wa taala itu menyiapkan pasukan namanya malaikat. Nama malaikat mu'aqibat, yang lahu mu'aqibatun min baini yadayhi, yang berada di depan kita dan berada di belakang kita. Yahfazunahu min amrillah, yang diperintah oleh Allah untuk menjaga kita. Makanya kalau dilihat dari klarifikasinya anaknya Abu Yahufran di pondok di Turen. Jadi Abu Yahufran itu punya anak, punya pondok di Turen. Apa kata beliau? Ketika dikatakan bahwa Abu Yahufran itu bisa ngomong dengan malaikat, bisa video call sama malaikat, bisa rapat melok sama rapatnya malaikat, itu menggunakan dalil itu. Jadi makanya bisa video call sama malaikat maut. Apa dalilnya? Ini dipakai surah Ar-Ra'd yang ke-11.
Padahal ayat ini ditafsirkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan apa? Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Ada malaikat yata'aqabun yang silih berganti menjaga kalian, malaikatun bin-nahar, ada malaikat yang menjaga manusia di waktu siang, wa malaikatun bin-nahar, dan ada malaikat yang menjaga manusia di waktu malam. Wa yajtami'una fi salatil asri wa salatis subhi. Ini dalil yang dipakai. Dan malaikat ini berkumpul pergantian shiftnya siang sama malam itu di waktunya salat subuh sama waktunya salat asar. Makanya barang siapa yang menjaga dua salat ini, subuh sama asar, itu akan masuk ke dalam surga. Tsummalladzi ya'rujuna ba'du fikum. Kemudian malaikat yang jaga dari subuh, dari asar kemarin, ini waktu subuh ini tadi naik malaikat. Ketika naik kemudian fayasaluhum rabbuhum, malaikat yang sudah jaga dari asar, yang jaga kita, tadi waktunya pergantian salat subuh dinaik. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lam, padahal dia lebih mengetahui kondisi keadaan hambanya. Apa pertanyaannya malaikat? Apa pertanyaan Allah kepada malaikat? Allah mengatakan, kaifa taraktum ibadi. Malaikat, bagaimana kondisi hambaku ketika kamu tinggalkan? Enak jawaban malaikat. Apa kata malaikat? Taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka ya Rabb ketika lagi sholat. Makanya coba ditunda subuh sama asar, jangan ditunda sholatnya. Kalau ditunda gimana jawaban malaikat? Kami tinggalkan ya Rabb, konsekuensi turu, enggak enak. Wa atainahum, dan kami datang, ataina itu fi'il madhi, dan kami telah datang kemarin, artinya waktunya asar kemarin datang untuk mengganti shift. Wa atainahum wa hum yusallun, kami mendatangi kemarin waktu asar, hum yusallun, mereka juga dalam kondisi sholat. Makanya menunda sholat itu dosa, dan lebih besar dosanya jika yang ditunda subuh sama. Makanya istiqomah jaga dua waktu dingin, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Baik para jamaah rahmatullah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan masih di kitab At-Tadhkirah, kiat menyelamatkan diri dari impitan kubur. Sebelum kita bahas kiat ini, ada hadis pengaruh tangisan keluarga terhadap mayit. Ke hadisnya, memang kalau ini bahayanya nih, apa namanya? Kalau langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis tanpa mulai perkataan ulama, itu akan membahayakan. Ini ada hadis, innal mayyita, sesungguhnya mayit itu, artinya orang yang sudah meninggal itu, la yu'adzabu, maka la yu'adzibu, akan diadab bibuka ahlihi alih, disiksa karena tangisan keluarga atasnya. Jadi kalau ngambil dari keumuman hadis, kalau ada orang meninggal kemudian keluarganya nangis, berarti mayit itu apa? Disiksa. Berarti kalau ada orang meninggal dia apa? Dikuyu, bajak nangis biar yang mati gak. Kalau lihat dari keumuman hadis, kemudian innal mayyita yu'adzibu bibukail hayy, sesungguhnya orang itu akan disiksa karena tangisan orang hidup. Kemudian ada ayat Allah katakan, kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu nafsin, setiap diri manusia, bima kasabat rahina, akan bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuat. Di surah yang lain kita juga akan mendapati apa kata Allah, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi manusia illa ma sa'a, kecuali apa yang dia perbuat, dia usahakan. Artinya kita manusia tidak akan pernah mendapatkan kecuali apa yang sudah ada ikhtiar kita. Dikuatkan lagi dengan surah Fatir ayat yang ke-18, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan orang itu
tidak akan memikul dosa orang lain. Perhatikan hadis ini seolah bertentangan dengan apa? Ayat. Tadi kan hadis mengatakan apa? Mayit akan disiksa dengan tangisan orang hidup. Sedangkan di sini mayit gak akan mendapatkan apa-apa kecuali sesuai dengan apa yang dia usahakan. Makanya nanti ada di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah bab tentang semir rambut. Itu di hadis yang pertama, Rasulullah didatangi sama seorang sahabat sambil membawa anaknya, anak kecil. Kemudian ditanya, Rasulullah bertanya kepada sahabat tadi, apakah ini anakmu? Benar ya Rasulullah, ini anak kandungku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ini tidak akan menanggung dosamu dan juga engkau tidak akan menanggung dosa dia. Artinya apa? Maksud dari hadis ini, walaupun ini nanti anakmu, maka anak ini tidak akan mengalirkan dosa untuk orang tua pun juga tidak akan mengalirkan dosa untuk anak. Ibaratnya tidak ada dosa turunan. Kalau orang tua berbuat maksiat, dosa orang tua tidak mengalir kepada anak. Sebaliknya, anak berbuat dosa juga tidak akan mengalirkan dosanya kepada kedua orang tua, kecuali kalau nanti anak berbuat dosa karena tidak dibimbing oleh orang tuanya, anak bermaksud kepada Allah karena tidak dididik, baru nanti dosanya anak akan mengalir kepada orang tua. Tapi secara umum kita itu akan bertanggung jawab dengan dosa kita masing-masing, dan kita pun juga akan dihisab dengan amal perbuatan kita masing-masing. Makanya terjadi perbedaan di kalangan ulama tentang hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau hukum menghadiahkan apa? Amal soleh. Seperti ada orang ngirim pahala surah Yasin. Terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Yang mengatakan tidak sampai berdalil dengan ini. Yang mengatakan sampai itu juga berdalil dengan apa? Manfaat, bahwa orang yang sudah mati bersedekah atas namanya pahalanya itu akan sampai. Jadi terjadi perbedaan. Maka kalau kita lihat dari hadis ini tadi, tidak ada kaitannya tangisan orang hidup dengan siksaan orang yang sudah mati. Baru tafsirannya di hadis juga sedikit dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mayyitin yamutu fayaqumu baqihi." Maka barang siapa ada orang yang mati, kemudian keluarganya itu berdiri baqi atau meratapinya, fayaqul wajabalah wa sayyidah au nahwa dzalik. Sambil berkata, wahai sandaran hidupku, wahai pahlawanku, atau mungkin perkataan yang lain, illa ukila bihi malakan yalhas hakada kunta. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk mendorong-dorongnya sambil bertanya, apa benar kamu dulu seperti itu? Jadi gini, yang disebut dengan orang mati disiksa karena tangisan orang hidup itu, kalau nanti ketika orang itu masih hidup berpesan kepada istrinya, "Ma, kalau nanti papa meninggal, wis nangis sing buanter." Artinya apa? Pura-pura biar kelihatan sayang banget. Kemudian apa? Teriak, ceritakan kebaikan-kebaikan aku, kebaikan suamimu ini. Makanya bulan panggilnya, wahai sandaran hatiku, aku gak bisa urip tanpa dirimu. Kalau ini ada wasiat, jadi ada pesan itu, maka pesan ini yang menjadikan tangisan keluarga berpengaruh terhadap kematian seseorang. Atau mungkin sering berpesan begini, kalau nanti aku mati, bikinkan acara tahlilannya. Nanti di acara tahlilan Sohibul Bait ketika disuruh sambutan, ceritakan kebaikan-kebaikanku. Alhamdulillah, ayah saya ini orangnya baik, atau begitu kan. Yang
paling banyak cerita tuh istri. Kematian suami, ya Allah, saya kalau beliau masih hidup itu ada yang mijetin, ada yang ngingetin, ada yang ini. Kalau ini gak usah disebut. Kalau memang ini hasil sebutnya saja tanpa ada pesan dari orang meninggal, gak ngaruh terhadap orang yang meninggal. Tapi kalau ini ada pesan sebelum dia meninggal, maka pesan dilakukan, dan ini yang menjadikan ngalir dosa dan akan mengirimkan apa? Mengirim dosa, kemudian nanti akan disiksa karena pesan itu. Makanya kalau nanti jenengan mau meninggal, gak usah pesan segala aneh, gak usah diteriak-teriakin apa, karena sudah tahu orang itu keluarga gak usah ngomong. Yang dijadikan saksi orang husnul khotimah itu siapa? Tetangga. Tetangga, kalau minimal ada 4 tetangga yang bersaksi kalau yang meninggal ini orang baik, 4 orang tetangga saja. 4 orang tetangga, ma min muslimin yamutu, apabila ada seorang muslim yang mati, fayushhadu arba'atu abyatin min jiran, kemudian bersaksi 4 rumah dari tetangganya, maka Allah berfirman, qad alimtu, qad qabiltu ilmakum. Allah berfirman, aku sudah terima pengetahuan kalian tentang orang yang sudah meninggal ini. Wa ghafartu lahu ma lam ta'lamun, dan aku sudah ampuni dosa orang yang meninggal dari apa yang tidak kalian ketahui. Artinya tanda husnul khatimah itu apa? Kalau minimal ada 4 orang yang mengatakan kita baik. Makanya jadinya berbaiklah sama tetangga, minimal 4 tetangga. Maka dia nanti pulang boleh orang 4 tetangga, wis baiki. Kalau nanti jadikan meninggal 4 tetangga bersaksi kalau ibu bapak itu orang baik, maka sudah diterima ilmu kita oleh Allah, dan Allah sudah mengampuni dosa orang yang meninggal dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Cuma pastikan ya, 4 tetangga tadi jangan meninggal duluan. Jadi masalah semua batir meninggal. Setelah kita meninggal ditanya, ya apa menurut anda bapak ini? Aku gak kenal ya, repot. Makanya 4 tetangga itu sudah jadi saksi. Artinya di sini gak boleh ahli keluarga itu apa? Membanggakan perbuatan baik siapa? Yang meninggal untuk apa? Untuk orang biar kemudian memujinya, tidak usah. Karena tolak ukurnya baik tidaknya orang itu sudah tahu. Orang itu sudah tahu. Bahkan contoh Nabi Muhammad itu menangis ketika apa? Ketika kematian putranya beliau yang bernama Ibrahim. Ibrahim itu satu-satunya putra beliau dari luar Khadijah. Kan Nabi itu punya 6. Ada berapa putra Nabi? 7. 6 itu semuanya dari Khadijah. 1 yang bukan dari Khadijah. Yang bukan dari Khadijah ini Ibrahim. Dari siapa dia? Kalau yang lain kan Qasim, kemudian sama lagi Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Zainab, ini semuanya dari mana? Dari Khadijah. Sedangkan Ibrahim ini itu bukan dari Khadijah. Dari siapa? Budak yang dihadiahkan oleh orang Yahudi kepada Nabi, namanya siapa? Maria ya, Maria Al-Qibtiyah. Ya, Maria Al-Qibtiyah. Makanya dari situ kemudian ada hukum bahwa budak itu hukumnya setara dengan istri. Makanya boleh digauli. Maka Rasulullah, sebagian ulama mengatakan budak setelah dihadiahkan kepada Nabi dibebaskan dari kebudakannya dan dinikahi sama Rasulullah, punya anak namanya Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini juga sama, diasuhkan atau disusukan kepada orang lain. Satu ketika Abdurrahman bin Auf, maka dikenal dengan Ibnu Auf. Ya Ibnu Auf, innaha rahmat. Ketika Rasulullah ditegur sama Abdurrahman bin Auf, ya Rasul, apa engkau menangis ya Rasul karena kematian putranya engkau ya Rasul? Apakah engkau itu tidak ridho dengan ketetapan takdir? Bahkan kematian ini bagian dari takdir Allah. Seolah-olah itu kalau menangis berarti apa? Gak siap, gak ridho dengan ketetapan takdir Allah.
dan Rasulullah mengatakan, ya Ibn Aufin innaha rahmatun, wahai Abdurrahman bin Auf, innaha rahmatun, sesungguhnya air mata yang menetes itu bagian dari rahmat, bagian dari kasih sayang. Makanya Rasulullah mengatakan ada dua tetesan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Tetesan apa itu? Ada dua tetesan yang menjadikan tetesan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, tetesan darah yang mengalir karena jihad fisabilillah. Artinya orang yang berperang di jalan Allah, kemudian tubuhnya terkena anak panah, terkena sabetan pedang, darah yang menetes itu akan menjadikan darah memadamkan api neraka. Artinya orang ini akan masuk dalam surga. Yang kedua, tetesan apa? Tetesan air mata. Yang apa? Yang dia takut kepada Allah, terutama di waktunya sahur. Makanya dikatakan wa fil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah. Maka ketika beristighfar menangis di waktunya sahur, maka orang yang menangis di waktunya sahur itu akan menjadi asbab tangisan itu akan memadamkan api neraka. Di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-33 Allah berfirman, ini keutamaan kalau Rasulullah itu sebagai seorang nabi, di keutamaannya. Makanya Allah katakan bedanya Nabi Muhammad dengan nabi yang lain. Allah katakan tentang Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa, lupa ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna, dan kami kata Allah tidak mengutusmu Muhammad illa rahmatan, kecuali rahmat lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Berarti keberadaan Nabi Muhammad itu bermanfaat bagi siapa? Bagi orang mukmin sendiri dan juga bermanfaat bagi orang kafir. Apa manfaatnya bagi orang kafir keberadaan Nabi Muhammad? Kalau bagi umat Islam jelas ya. Terus apa manfaatnya? Padahal rahmatan lil alamin, seluruh alam semesta. Yang mengisi alam semesta itu ada orang muslim, ada orang kafir, ada orang musyrik. Terus apa manfaatnya bagi orang kafir sama orang musyrik keberadaan Nabi Muhammad? Tidak dianggap. Ini ayatnya di surah Al-Anfal ayat yang ke-33 Allah berfirman, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak akan pernah mengadab satu kaum, Allah tidak akan pernah mengadab alam semesta ini wa anta fihim, kalau engkau masih hidup di tengah-tengah mereka. Nah, sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Terus bagaimana agar Allah tidak mengadab alam semesta ini? Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan pernah mengadab terhadap alam semesta ini selama masih ada orang yang beristighfar di waktu malam. Makanya yang sudah pensiun mungkin gak bisa tidur, gak bisa tidur untuk beristighfar, Pak. Kenapa? Akan menyelamatkan bumi ini dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di bumi ini banyak yang aneh-aneh. Kalau di zaman Nabi Nuh ketika sudah tidak taat apa? Dibinasakan. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Saleh, semuanya dibinasakan. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, tidak ada satu kaum pun yang menentang Nabi Muhammad yang kemudian dibinasakan secara keseluruhan. Karena Allah tidak akan mengadab ketika menurunkan azab ketika Rasulullah masih di tengah-tengah mereka. Jadi orang yang beristighfar, menangis di waktunya sahur, tetesan air mata itu akan menjadikan api itu akan mati. Makanya perbanyak menangis. Apa kata Rasulullah? Kata Allah di Al-Quran, "Faliyadhabu qalila." Tertawalah kalian sedikit, waliyabku katsira, dan perbanyaklah menangis. Jadi ketika kematian seseorang, Rasulullah itu menangis. Itu bukan sebagai tanda tidak menerima takdir, tapi tangis itu bagian dari rahmat. Kemudian kata Nabi lanjutkan, innal aina tadma, sesungguhnya
kedua mata boleh mencucurkan air matanya. Wal qalba yahzan, sedangkan hati bersedih. Wala naqul illa ma yarda rabbana, ini enggak boleh. Dan jangan berucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah? Salah satunya ada begini, ya Allah, kenapa suami saya duluan mati, ya Allah, kok enggak saya saja, ya Allah? Atau mungkin anaknya meninggal, ya Allah, kenapa Engkau timpakan musibah ini kepada anakku, ya Allah, kenapa tidak kepadaku saja, ya Allah? Ini enggak boleh. Kenapa? Tidak ridho dengan ketetapan takdir, dan ucapan itu menjadikan Allah tidak ridho. Makanya kalau ada yang meninggal silahkan tangisi, tapi jangan sampai tangisan itu mengeluarkan suara yang seolah tidak ridho dengan ketetapan takdir Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya perpisahanku denganmu wahai Ibrahim la mahzunun, menjadikan aku bersedih. Jadi ketika kematian Ibrahim Rasulullah menangis, tapi tangisan itu tidak menjadikan di dalam kubur disiksa. Nih dalam hadis yang lain, ala tasma'una inna Allah la yu'adzibu bi bad'il 'ain. Tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak mengazab dengan sebab tangisan air mata, wala bi husnil qalbi, dan juga Allah tidak mengadab orang yang meninggal karena sedihnya hati, walakin yu'adzibu bi hadza, akan tetapi akan disiksa dengan ini. Jadi Nabi mengatakan yang di dalam kubur disiksa itu dengan ini. Apa? Wa asyara ila lisani. Rasulullah kemudian berisyarah dengan lisannya, au yarhamu, atau apa, karena lisannya. Wa innal maita ta'adu wa ahli ahli, dan mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Kalau kata Imam An-Nawawi, waqtala ulama fi hadhihi al-hadits fa ta'awwalaha al-jumhur ala man wassa bi ayyabqa alaihi alihi. Ternyata kalau kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan siksaan orang hidup itu kalau ada wassa, berwasiat ketika dia masih hidup, kalau nanti aku mati, berwasiat kepada keluarganya untuk ditangisi. Jadi nggak usah wasiat, insya Allah keluarga sudah nangis. Ada dua bentuk tangisan, ada tangis bahagia. Bisa jadi istrinya meninggal nangis. Apa nangis Pak? Bersyukur sudah lepas dari istri yang cerai lagi. Allah, bisa jadi. Yang kedua apa? Bisa jadi nangis karena apa? Sedih. Tapi insya Allah Pak, kalau bapak itu insya Allah menangis karena sedih, insya Allah. Nyata. Yang cerita itu Ustaz Dasar Daud. Orang berangkat haji sama beliau, umrah apa haji. Kemudian istrinya meninggal di sana. Ya Allah, nangis Pak. Mulai dari apa? Mekah, di bandara, di nangis. Sampai kemudian kalimatnya apa? Aku tidak bisa hidup tanpa dia Ustaz. Ini orang istriku soleh Ustaz. Aku gak bisa hidup tanpa dia Ustaz. Oh itu nangis, dinasihatin sama Ustaz. Baru 3 bulan ketemu sama Ustaz lagi misalkan dan sekretar belum. Ketika sama Ustaz Dasar Latif apa? Nah ini anakmu. Bukan Ustaz. Itu siapa? Istri baru 3 bulan dari kematian. Katanya gak bisa hidup tanpa dia. Tiba-tiba setelah mati nikah lagi. Jadi yang disebut dengan disiksa itu kalau apa? Wasiat. Makanya kalau kita mayoritas ulama memahami bahwa hukum itu berlaku untuk mayit yang berwasiat agar dia ditangisi dan diratapi setelah dia meninggal. Kemudian wasiatnya dilaksanakan, maka dia disiksa dengan tangisan dan ratapan keluarganya karena kematiannya, karena itu menjadi penyebab adanya tangisan. Jadi kalau menangis tidak ada wasiat, gak mempengaruhi terhadap apa keadaan mayit. Itu yang dimaksud dengan mayit akan disiksa dengan ketangisan orang hidup. Jelas? Jadi jangan berwasiat yang aneh-aneh. Kalau mau berwasiat, wasiatlah yang menjadi asbab sarana kebaikan. Boleh wasiat seperti apa? Kalau jenengan mungkin sudah kondisi sakit parah, berwasiat pada istrinya, nah tolong kalau nanti ayah meninggal, tolong yang memandikan
dan yang menjadi imam sholat jenazahku Ustadz ini, itu boleh. Cuma jangan dipaksakan. Artinya begini, ketika bapak mungkin meninggal, wasiat itu ternyata ustadznya lagi umroh. Oh, ustadznya umroh tapi wasiat, enggak usah ditunggu. Tetap mandikan, dikafani. Jadi enggak harus. Tapi kalau memang masih ada di situ ustadznya, yang paling berhak memandikan itu orang yang diamanai wasiat. Contoh wasiatnya Bung Karno. Beliau berwasiat apa? Kepada siapa? Buya Hamka ya, yang beliau dipenjara tanpa ada salah itu. Tapi beliau sebelum meninggal itu apa? Nulis wasiat kepada ajudannya. Nanti kalau aku yang meninggal, tolong suruh imami sama Buya Hamka. Itu benar. Dan sekarang beliau benar. Jadi beliau itu sebenarnya gini, Buya Hamka itu dimasukkan ke dalam penjara karena bertentangan dengan apa? Keinginan kebijakan yang itu bekerja sama dengan 3 tokoh. Ada presiden, ada pemilik modal, ada pemilik media. Salah satunya siapa itu ya, pemilik media itu. Hendro Priyono bapaknya itu kan ya. Dan 3-tiganya subhanallah. Ketika anaknya Hendro Priyono yang kemudian mau menikah, suaminya calonnya orang kafir, apa pesannya dia? Anaknya perempuan, kemudian katakan apa? Aku tidak akan menikahkanmu kecuali kau sudah masuk dalam Islam. Dan engkau harus belajar Islam kepada Buya Hamka. Dibenci, tapi apa? Dicintai, sama persis kayak Nabi itu. Dibenci, tapi semua orang mengatakan Nabi Muhammad itu Al-Amin. Wis gak dipercaya, tapi orang titip uang pada Nabi Muhammad. Kan unik ya, gak dipercaya, difitnah, tapi titip uang karena Nabi, karena dikenal dengan apa? Al-Amin. Makanya sampai pada akhirnya Buya Hamka akhirnya di penjara. Setelah di penjara Buya Hamka, baru kemudian beliau mampu menjelaskan tafsirnya. Ketika sudah selesai tafsir, keluar dari penjara, beliau mencari 3 tokoh ini bukan untuk balas dendam, justru mencari 3 tokoh itu ingin mengucapkan ucapan makasih. Kenapa? Karena engkau telah memasukkan aku ke penjara sehingga punya waktu luang untuk menyelesaikan tafsir. Lekat di penjara barangkali tafsir ini selesai. Berarti kan sama-sama diuntungkan. Akhirnya kemudian subhanallah, beliau nyari ingin ketemu sama Presiden Soekarno itu. Ternyata dapat surat kalau beliau sudah meninggal dan engkau yang disuruh untuk menjadi imam. Orang angkat beliau. Jadi kalau memang boleh berwasiat silakan, tapi jangan mempersulit. Dia tidak boleh contoh perempuan. Nah, ya kalau nanti aku meninggal tolong Pak RT itu yang mandikan, itu tidak berlaku. Baik, ini kemudian yang kedua pembahasan kita apa? Kiat menyelamatkan diri dari impitan kubur. Bagaimana kita agar selamat dari impitan kubur? Yang pertama dianjurkan untuk membaca surah An-Mulk. Ini hadis dari Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim, dan Hakim mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Apa ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud qala? Sebagian mengatakan hadis ini hadis marfu'. Hadis apa? Terhenti kepada perbuatan sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud, tidak sampai kepada perbuatannya Rasul. Tapi sahabat ini tidak mungkin untuk berbohong. Makanya kemudian hadis ini apa? Marfu', terangkat, dan kita silahkan mempraktekkan hadis ini. Apa hadisnya? An Abdullah bin Mas'ud qala man qara'a tabarakalladzi biyadil mulk. Barang siapa yang membaca surah An-Mulk, tabarakalladzi biyadil kulla lailatin, setiap malam. Jadi bacaan An-Mulk setiap malam. Manahullahu biha min adzabil qabri, Allah akan mencegahnya dia dari adab kubur dengan perantara surah An-Mulk tadi. Wa kunna, dan kami fi ahdi Rasulillah, di zamannya Rasulullah, nusammiha, menamainya Al-Mulk itu dimenamainya dengan Al-Mani'ah, yaitu surah pencegah, penghalang.
Wa inna fi kitabillah suratun man qara biha fi lailatin faqad aftar wa ataba. Dan sesungguhnya di dalam kitab Allah yaitu satu surat, barang siapa yang membacanya maka tiap malam maka dia telah berbuat kebaikan. Jadi dia telah berbuat kebaikan. Artinya dianjurkan untuk membaca surah Al-Mulk setiap jalan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan minal Qur'an 30 ayatan. Sesungguhnya surat di dalam Al-Qur'an 30 ayat. Syafa'at li rajulin, akan berikan syafaat kepada seseorang hatta ghufira lahu, sampai nanti dosanya diampuni baginya. Wa suratun tabarakalladzi biyadihi al-mulk, maka itu adalah surat yaitu surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Cuma ulama menafsirkan itu bukan sebatas dibaca, tapi apa? Dikaji, ditadabburi, diamalkan. Karena surah Al-Mulk itu dahsyat, banyak di dalam. Salah satunya yang nomor 2 itu motivasi. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aktsar, bukan yang paling banyak, tapi yang dinilai oleh Allah apa? Yang paling baik. Artinya bukan kuantitas yang diminta, tapi kualitas. Makanya ketika ada seorang sahabat tanya, ketika ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah apa? Datang seseorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu fasalahu 'anis sa'ah, dan beliau bertanya tentang hari kiamat. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasul, kapan hari kiamat? Rasulullah tidak menjawab kapannya, tapi Nabi kemudian balik bertanya. Pertanyaannya apa? Wa mata a'datta laha. Kamu kenapa sudah tanya hari kiamat? Apa yang kamu sudah siapkan untuk menghadapi hari kiamat ini? Maka jawabannya apa? Ma'a'dattu laha bikathrati sholati. Saya tidak menyiapkan ya Rasul dengan banyak salat. Wala bisyamin, dan saya juga tidak menyiapkan ya Rasul untuk datangnya hari kiamat dengan banyak berpuasa. Wala zakatin atau sedekatin, dan saya juga tidak menyiapkan dengan memperbanyak bersedekah. Nah, terus apa persiapannya? Illa anni uhibbullah wa rasulah, kecuali aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Ikut cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian apa kata Nabi? Anta ma'a man ahbabta, engkau akan tinggal, engkau akan hidup bersama dengan siapa yang engkau cintai. Kalau engkau cinta kepada Nabi Muhammad, maka nanti engkau akan bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Dan apa tanda cinta pada Nabi? Ya. Kalau kata Rasulullah, tanda cinta, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, siapa yang istiqamah untuk mengerjakan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Berarti tanda cinta itu dengan apa? Menghidup-hidupi sunnahnya. Dan kita tahu sunnah Nabi harinya ada berapa? 1001 sunnah harian Nabi. Ada bukunya itu, judulnya ada banyak judulnya. Ada yang 1001 sunnah harian Nabi, ada yang judulnya lebih dari 1000 sunnah harian Nabi. Per hari itu 1000. Kalau Bapak sudah istiqomah 999, itu sudah layak untuk dikatakan ahli sunnah. Kalau mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi nggak mau menghidupkan sunnah Nabi, itu nggak masuk di situ. Kemudian apa keutamaannya? Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Kemudian apa lanjutan hadisnya? Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di dalam surga. Hadis yang selanjutnya ini masih keutamaan apa? Surah Al-Mulk. Yu'ta ar-rajul fi qabrihi, ketika seseorang didatangkan di kuburnya, fatu'ta rijlahu fataqula rijlah,
Kemudian kedua kakinya berkata, laisa lakum ala ma qabli sabil. Jadi nanti orang ketika berada di dalam kubur itu, ini ungkapannya apa? Sahabat Irfijah. Sahabat Irfijah itu berkata begini, orang kalau berada di dalam kubur, sudah dimakamkan di dalam kubur, nanti kemudian apa? Siksa itu akan datang dari arah kaki, berarti dari arah belakang. Tapi kemudian kaki berkata, apa kata kaki? Laisa lakum ala ma qibali sabil. Enggak ada jalan dari arah belakang. Karena yaqumu yaqra'u bi surat al-mulk, karena dia tiap malam membaca surah al-mulk. Jadi datang siksa, malaikat itu yang mau menyiksa dari mana? Dari belakang. Ternyata apa? Dua kaki umum, ojo lewat kini, kalau lawangi. Kenapa? Wis ditutup dengan surah al-mulk. Tsumma yu'ta min qibali sadrihi, kemudian datang dari samping ke arah dadanya. Au qala batni, perutnya. Fa yaqul laisa lakum ala min rizqan yaqra bi suratul mulk. Kalau mau dikini enggak ada jalan. Kenapa? Karena mesti baca surah al-mulk. Tsumma yu'ta ra'sahu, kemudian datang dari kepala. Fa yaqul laisa lakum ala qibali rizqan yaqra bi suratul mulk. Karena dia sudah membaca surah al-mulk. Qala fa ya al-mani' tamna'u min 'adzabil qabr. Maka surah al-mulk disebut dengan al-mani' yang mencegah orang dari azab kubur. Wa fi Taurati suratul al-mulk. Bahkan di dalam Taurat juga surah al-ada surah al-mulk. Wa man qara'a fi lailatin faqad aftara wa taba. Di zaman ini ungkapan seorang sahabat, bukan hadis Nabi. Kemudian dalam kitab At-Tadhkirah ini yang ditampilkan, tapi hadis ini maudhu. Ini di dalam kitab At-Tadhkirah, makanya saya tampilkan hadis ini, cuma kita sampaikan hadisnya hadis maudhu atau hadis palsu. Abu Nu'aim meriwayatkan dari hadis Abu Al-Ala Yazid bin Abdullah Asy-Syikhir dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda ini, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad fi maradihi, di waktu sakitnya, alladzi yamutu fi, yang sakitnya mengantarkan kepada kematian. Jadi kalau dalam keterangan ini, siapa orang yang sakit dan ketika sakit dia membaca qulhu, terus dia baca qulhu sampai nanti meninggal, lam yaftan fi qabrihi, maka dia tidak akan diadab di dalam kuburnya. Jadi kalau siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sampai mati, maka dia bebas dari apa? Fitnah kubur. Wa amana min dhatati al-qabr, dan dia juga aman dari impitan kubur. Wa amalatu al-malaikatu yaumal qiyamati bi aqfiha, dan malaikat akan membawanya nanti dengan sayap-sayapnya hatta yajizuhu minas sirati ilal jannah, sampai kemudian dia melewati apa? Sirat ke surga. Tapi ini hadis palsu. Jadi kalau saya dipraktikin ini, artinya kata Nabi kalau baca qul huwallahu ahad di dalam kubur dibebaskan dari pertanyaan kubur, kemudian nanti apa? Dibebaskan dari himpitan apa? Dinding kubur, dan nanti ketika melewati sirat ikuti terbang ambil malaikat sampai kemudian ke depan pintu surga. Ini hadis apa? Palsu. Tapi bukan berarti nggak boleh baca qul. Ya silakan baca qul, tapi tidak boleh mengkaitkan baca qul itu keutamaannya ini sama dengan orang nanti kamu boleh silahkan, tapi jangan mengatakan itu sunnah Nabi. Nih hadis yang kedua, disunahkan membaca doa ketika masukkan jenazah ke kubur. Makanya kemudian terakhir pembahasannya, kalau memasukkan jenazah ke dalam kubur, ke dalam yang lahat, disunahkan baca apa? Ini Bismillah wa ala millati Rasulillah. Jadi kalau memasukkan jenazah ke dalam kubur, ini terutama bapak, karena ibu tidak memasukkan, maka bapak ketika memasukkan jenazah baca ini Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini hadis dari Imam At-Tirmidzi dan Syekh Albani mengatakan sahih. Yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana wada'atil mayyit fi qabrihi, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika meletakkan jenazah di dalam kuburnya,
Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ini sama hadis dari Imam At-Tirmidzi dan Syekh Albani mensahkan hadis ini. Jelas? Jadi tangisan orang hidup tidak mempengaruhi terhadap kondisi jenazah kecuali ada wasiat. Yang kedua, orang di dalam kubur itu pasti akan disiksa dan akan minimal dihimpit, dan salah satu yang bisa meringankan himpitan dan fitnah kubur kalau membaca surah Al-Mulk. Dan hadis tentang baca kulhu tadi hadisnya mau subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.